Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam PJJ kita mata pelajaran akidah akhlak. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan kedua ini, yaitu masih tentang materi akidah Islam. Insya Allah, ya, kita akan mempelajari tentang unsur-unsur akidah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa itu akidah Islam. Kalian sudah tahu bahwa yang namanya akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang yang mengaku dirinya Islam. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua ini, kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur akidah Islam. Di mana unsur-unsur akidah Islam ini ada 3. Yang pertama, iman. Dan yang kedua, Islam. Dan yang ketiga adalah ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Itu adalah unsur-unsur dari akidah Islam yang memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Silahkan nanti kalian simak untuk pembelajaran selanjutnya agar kalian bisa lebih memahami tentang materi unsur-unsur akidah Islam. Perhatikan gambar berikut terlebih dahulu. Terlihat jelas di layar ada bangunan rumah yang terlihat kokoh, tegak berdiri, dan juga sempurna. Hal itu dikarenakan rumah tersebut memiliki unsur-unsur yang lengkap. Ada pondasinya, ada tiang dan juga dinding-dindingnya, serta ada atap dan juga ornamen-ornamen lainnya. Nah, anak-anakku, begitu pula hubungan iman, Islam, dan ihsan. Itu diibaratkan layaknya seperti bangunan rumah yang kalian lihat di layar, tegak, kokoh berdiri, sempurna, terlihat indah. Nah, begitu pula dengan iman, Islam, dan ihsan. Iman diibaratkan seperti pondasinya, sedangkan Islam adalah tiang dan juga dinding-dindingnya, sementara ihsan adalah atap dan ornamen-ornamen lainnya. Di mana iman adalah merupakan sebuah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Kemudian keyakinan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Dan kelima rukun Islam itu dilaksanakan dengan cara ihsan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa itu iman. Kita lihat pengertian iman dari 2 segi. Yang pertama yaitu dari segi bahasa, dan yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, Islam itu artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah al-imanu, iman, huwa yaitu tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa ikrarun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Selanjutnya, keyakinan atau keimanan tersebut meliputi 6 rukun iman. Ini adalah tentunya sudah kalian hafal di waktu kalian SD ataupun MI. Mari kita lihat. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang kita lakukan. Ketika keyakinan terhadap keenam rukun tersebut sudah tertanam di dalam hati,
maka tentunya nanti kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa ke arah kehidupan yang berkualitas. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang Islam. Apakah Islam itu? Kita akan lihat pengertiannya baik dari segi bahasa ataupun dari segi istilah. Dari segi bahasa, Islam itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri dan juga selamat. Nah, sedangkan menurut istilah, Islam itu adalah agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk atau berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Anak-anakku, bentuk tunduk dan berserah diri kepada Allah wujudnya adalah dengan melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam ini terdiri dari 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima adalah haji. Nah, anak-anakku, mari kita simak penjelasannya. Apa itu syahadat? Syahadat adalah merupakan kesaksian yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu, bagi orang non-muslim atau orang kafir yang ingin masuk Islam, maka syarat pertama mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah merupakan ibadah vertikal antara hamba dengan sang kholiknya. Ini yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Ingat bahwa sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Sholat adalah tiang agama. Begitu pula, sholat memiliki fungsi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah merupakan bentuk sosial yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lainnya. Maka insya Allah dengan adanya zakat, banyak sekali fakir miskin yang terbantu dalam masalah ekonomi. Yang keempat yaitu tentang saum. Saum ini adalah merupakan bentuk ujian manusia, ya, di mana dengan saum kita dilarang untuk makan, minum, dan berjima di siang hari, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Yang terakhir itu adalah haji. Haji adalah merupakan salah satu wujud dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah sesama muslim di seluruh dunia. Nah, untuk haji ini kewajibannya yaitu bersyarat jika kalian sudah mampu di jalannya, baik mampu ilmunya ataupun mampu untuk biaya pergi ke hajinya. Nah, anak-anakku, itulah penjelasan tentang rukun Islam, di mana kelima rukun tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan diri secara total kepada Allah. Artinya, kepasrahan sebagai makna Islam ini tidak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata, yaitu kelima rukun Islam tersebut. Baiklah, yang ketiga yaitu tentang apa itu ihsan. Nah, pengertian ihsan ini kita lihat dari segi bahasa Arab, diambil dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Nah, ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah sebagai makhluk individu, yaitu hubungannya dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama.
Lebih lanjutnya disebutkan bahwa cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa, melihat, atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Kemudian Nabi menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Anak-anakku sekalian, pada intinya perbuatan ihsan adalah perbuatan di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mempelajari apa itu iman, apa itu Islam, dan juga apa itu ihsan, baiklah, sekarang kita akan membahas hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaliknya, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak diterima oleh Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Anak-anakku, kesimpulannya, iman, Islam, dan ihsan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika iman adalah sebagai landasan sebuah keyakinan dalam berakidah, maka untuk membuktikan keyakinan itu, berarti kita harus melaksanakan rukun Islam. Dan ingat, rukun Islam harus kita laksanakan dengan cara ihsan atau dengan cara yang baik. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari Ibu tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Oke, untuk yang terakhir yaitu silahkan kalian simak tugasnya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu silahkan kalian kerjakan soal-soal yang terdapat di Google Form. Linknya nanti menyusul. Kemudian yang kedua, tokennya adalah Alga21. Yang ketiga, setelah selesai menyaksikan video pembelajaran, silahkan tulis di kolom komentar nama dan kelasnya sebagai bukti kehadiran. Yang keempat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.